Bali menjadi salah satu destinasi pariwisata dunia. Tak hanya dikenal dengan keindahan alam, Bali juga kaya akan beragam tradisi dan budaya warisan leluhur. Salah satunya adalah organisasi kepemudaan Bali yang dikenal dengan Seke Trune Truni atau STT. STT terdiri dari kata seke yang berarti kumpulan dan trune truni yang berarti muda-mudi di Bali. Berkumpulnya muda-mudi di Bali dalam organisasi STT sangat penting sebagai pengembangan diri sekaligus instrumen menghadapi perkembangan zaman tanpa melupakan tradisi adat istiadat Bali. STT memiliki beragam kegiatan, untuk itu partisipatif anggota STT sangat diperlukan. Namun di tengah arus modernisasi, khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Denpasar, apakah kegiatan dan partisipatif anggota STT masih tampak atau tidak? Saya akan menelusurinya. Seke Trune Truni merupakan organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang di seluruh desa Pekraman di Bali. Organisasi ini menjadi wadah generasi muda atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat, khususnya masyarakat adat. Nah, di sana anak-anak kita, adik-adik kita itu bisa berorganisasi secara adat, bergaul secara adat, kemudian mendapat tugas-tugas dari adat, dan juga mereka belajar tentang tatanan adat, baik dalam terkait dengan pelestarian ritus, ritual, maupun situs-situs yang ada. Seke Trune Truni merupakan kumpulan anak muda baik laki-laki maupun perempuan di wilayah desa atau kelurahan setempat. Segala bentuk kegiatan mulai dari adat istiadat, rapat, hingga kegiatan berkesenian tidak lepas dari peran serta Seke Trune Truni. Tak terkecuali keberadaan Seke Trune Truni di Kota Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali dan daerah urban, menjadi anggota Seke Trune Truni merupakan tantangan tersendiri. Seperti diakui Iwayan Dendi Sandinata, anggota Seke Trune Truni Jaya Shanti di Banjar Abian Tubuh Kesiman Denpasar, dan juga Ketua Yowane Desa Kesiman Denpasar. Sebagai anggota Seke Trune Truni, dirinya memiliki kewajiban mengikuti berbagai kegiatan adat, termasuk rapat maupun kegiatan seni di organisasi Seke Trune Truni. Dandi yang kini berusia 27 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta menyatakan, tugas anggota Seke Trune Truni adalah kewajiban di samping terhadap keluarga dan pekerjaan. Baginya, turut menjaga adat istiadat sangat penting sebagai generasi muda di Bali. Dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita wajib untuk datang ikut partisipasi dalam keanggotaan STT ini, entah itu berkesenian, entah itu olahraga, dan lain sebagainya. Karena ke depannya, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga dan kita menjadi regenerasi di adat Bali ini. Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mencatat, sebanyak 377 Seke Trune Truni dari sekitar 367 banjar adat tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar. Jumlah anggota Seke Trune Truni bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan orang, tergantung jumlah generasi muda yang ada di wilayah setempat. Usia Seke Trune Truni dibatasi dari usia 15 hingga 35 tahun atau usia belum menikah. Nah itu jadinya anggotanya itu adalah Seke Trune pemuda-pemudi yang ada di lingkungan desa, di lingkungan Banjar yang merupakan krame atau penduduk asli maupun penduduk pendatang yang terutama ya yang sudah masuk tatanan adat seperti itu. Beragam kegiatan sosial kemasyarakatan hingga kesenian diadakan oleh Banjar adat dengan melibatkan peran Seke Trune Truni. Seperti kegiatan sanggar tari di Banjar Cerancam, Desa Kesiman, Denpasar ini. Kegiatan sanggar diikuti ratusan peserta usia 4 hingga 15 tahun yang sebagian besar berasal dari Banjar dan desa setempat. Anggota Seke Trune Truni Swadarmita sebagai organisasi kepemudaan di Banjar Cerancam menjadi pengelola sanggar tari ini.
Anggota Seketrune-Truni merupakan kegiatan administrasi seperti mengatur absensi, jadwal latihan, pengadaan guru tari, serta pembiayaan, termasuk menyiapkan kegiatan tari untuk upacara adat. Pengelolaan sanggar tari di Banjar Cerancam diteruskan oleh anggota Seketrune-Truni dari generasi ke generasi hingga bisa bertahan selama kurang lebih 20 tahun. Misal kalau kegiatan pembuatan proses ogoh-ogoh gitu misal, atau enggak latihan sanggar gitu. Mereka itu digilir. Jadi kalau di sanggar terutama mereka ada divisinya masing-masing. Jadi di rolling setiap Sabtu Minggu karena sanggar itu pasti latihan Sabtu Minggu. Hal lain juga tampak di Banjar Abian Tubuh Kesiman Denpasar. Seketrune-Truni Jaya Shanti di Banjar ini memiliki kegiatan seni tabuh atau menggambel. Anggota seni tabuh ini tak hanya dari anggota Seketrune-Truni saja, melainkan anak muda yang belum menjadi anggota Seketrune-Truni. Seni tabuh atau gamelan menjadi seni yang dikembangkan di masing-masing Banjar untuk keperluan upacara adat. Pihak STT mengambil beberapa anak-anak dan juga dari beberapa pemuda Banjar. Jadi ya kita di sini ada kolaborasi dari antar tua dan generasinya tersebut. Gitu. Kemungkinan ada sekitar 25 atau 26 tuh. 26 ya. Itu anggota yang terlibat dalam ngamal ini. Tak hanya berkesenian, ide-ide inovatif anggota Seketrune-Truni juga tertuang seperti dalam pembuatan ogoh-ogoh atau boneka raksasa saat perayaan Nyepi oleh Seketrune-Truni Eka Jaya di Banjar Abian Nangka Kaja Kesiman Denpasar ini. Saya sudah bersama dengan Ketua STT di Abian Nangka Denpasar ini, Made Ari Sudaryase. Di Made, ini siapa idenya dan apakah seluruh anggota STT ini terlibat dalam pembuatan ini? Kalau dari ide kita emang kayak rapat dulu, Ya. gimana kita ngumpulin ada arsitek, anggota semuanya. Terus kita dapatlah ide ini dan untuk pengharapan semua STT terlibat. Semua terlibat ya? Iya, benar. Nah ini untuk durasi, ini kan tentunya melibatkan seluruh STT. Apakah seluruh STT ini kapan harus membuat ogoh-ogoh ini dan apakah mereka wajib hadir? Kalau untuk dari pembuatan kita udah bulan November dan kita wajibkan untuk semua STT untuk hadir dalam pengharapan ini. Pengharapan ini ya? Iya, Nah benar. ogoh-ogoh ini kan dilombakan, kemudian pasti ada hadiahnya Iya, dong. Nah kalau menang nih ogoh-ogoh ini, nanti hadiahnya untuk apa? Apa untuk kembali lagi ke aktivitas STT atau seperti apa? Untuk hadiah ogoh-ogoh Aha. kita kan kalau untuk kita ada kas di STT. Jadi kalau untuk hadiah kita nanti masukkan ke kas untuk kita membuat aktivitas untuk kegiatan kreativitas lainnya lagi. Seketrune-Truni atau STT bukanlah sekedar organisasi kumpul-kumpul anak muda di lingkungan desa atau Banjar adat di Bali. Ada esensi tersendiri menjadi anggota Seketrune-Truni yang patut diwariskan dari generasi ke generasi. Namun sebagai warisan budaya, tentu ada tantangan tersendiri dalam menjaga Seketrune-Truni Bali agar tetap eksis. Nah sekarang kita tidak bisa menapik tantangan global dan tantangan zaman yang begitu cepat berubah ini di tengah kehidupan masyarakat yang dihadapkan pada berbagai pilihan gitu. Itu terjadi juga pada generasi kita yang tentunya mereka harus pandai-pandai sekali membagi waktu. Karena untuk mereka berkegiatan dalam rangka melestarikan kebudayaan ini memang harus mereka menyesuaikan waktu, mereka harus membagi waktu mereka karena di sisi lain mereka juga harus menempa dirinya. Sebagai garda pelestari seni dan budaya Bali, aktivitas generasi muda dalam Seketrune-Truni membutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satunya dari pemerintah daerah dalam bentuk dukungan moral hingga finansial. Lantas, seperti apa dukungan pemerintah kota khususnya bagi kegiatan Seketrune-Truni di Kota Denpasar? Mereka mendapatkan 10 juta per Seketrune. Untuk tahun anggaran ini, anggaran 2025 mereka mendapatkan 20 juta. Di samping itu yang sifat-sifatnya insiden detail, mereka juga mengajukan proposal lewat bantuan hibah juga kita
pemerintah kota memfasilitasi bantuan TSR kepada BUMN maupun BUMD yang ada di Kota Denpasar. Di samping itu juga desa adat. Di tengah arus globalisasi dan tanggung jawab menjaga adat dan tradisi leluhur, keberadaan organisasi Seketrune Truni menjadi wadah positif bagi generasi muda Bali saat ini. Selain mengajarkan ilmu berorganisasi dan seni, Seketrune Truni juga menjadi filter bagi pemuda-pemudi Bali agar tetap mentaati norma kesopanan, kesusilaan, agama, hingga norma hukum. Ayu Muradewi, Kartika Widowati, Denpasar, Bali.